Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja belum turun saat Sinta pulang dari pekerjaannya sebagai instruktur bela diri di Bandung. Baru saja ia memarkirkan motornya, suara tangisan ibunya memecah suasana rumah. Ia segera masuk dan mendapati ibunya terduduk di lantai, memegangi selembar surat panggilan dari polisi. "Ayahmu ditahan, Sin," isak ibunya. Katanya dia terlibat pemerasan proyek jalan tol. Sinta langsung terpaku. Ayahnya, Pak Rahmat, pensiunan guru SMA yang dikenal jujur dan sederhana, dituduh melakukan pemerasan terhadap kontraktor swasta yang tengah menggarap proyek jalan tol di Tasikmalaya. Berita itu pun sudah menyebar luas di media sosial. Nama baik keluarganya tercoreng. Yang lebih menyakitkan, Sinta tahu persis ayahnya adalah korban. Sejak pensiun, Pak Rahmat memang vokal mengkritisi proyek jalan tol yang memakan tanah warga tanpa ganti rugi layak. Tapi kritik itu dijawab aparat dengan penangkapan. Sinta mengepalkan tangan. "Ini pasti permainan orang dalam, dan ada polisi yang main mata," gumamnya pelan. Keesokan harinya, Sinta menyamar sebagai seorang pengacara muda dan mendatangi polsek tempat ayahnya ditahan. Di dalam, ia melihat langsung bagaimana ayahnya dibiarkan duduk di ruang sempit, tangan diborgol, wajah lebam, dan tanpa pengacara. "Pak, kenapa bisa begini?" bentaknya ke petugas yang berjaga, namun petugas malah tertawa sinis. "Banyak omong, Mbak. Kalau nggak suka, laporin aja ke langit." Sinta menunduk. Tapi bukan karena takut, melainkan untuk menyembunyikan kemarahan yang sudah memuncak. Ia tahu, ini bukan hanya soal ayahnya. Ini adalah bentuk pembusukan sistem hukum yang harus ia lawan. Malam itu, Sinta pulang ke rumah, membuka lemari dan mengeluarkan kotak kayu hitam tua. Di dalamnya, ada sabuk hitam tua, bekas darah latihan, dan sebuah foto dirinya saat ikut kejuaraan bela diri militer di Filipina, yang ia menangkan secara diam-diam bertahun lalu. Dengan tenang ia bicara pada bayangan dirinya di cermin. "Kalian mau perang? Oke, aku turunkan seluruh kemarahan yang selama ini kutahan. Besok pagi, kantor itu nggak akan pernah sama lagi." Langit masih gelap saat Sinta memacu motornya menuju Polsek Sukaasih. Matanya menatap lurus ke depan, penuh amarah, tapi tetap terkendali. Di balik jaket kulit hitamnya, ia menyembunyikan beberapa alat sederhana, tali nilon, kawat tipis baja, smoke bom rakitan, dan rekaman video berisi bukti bahwa ayahnya hanya membela hak warga, bukan melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan. Jam menunjukkan pukul 4.27 pagi saat Sinta tiba di belakang gedung Polsek. Ia mengenali celah pada pagar kawat yang pernah ia lewati saat menyelidiki kasus warga hilang 2 tahun lalu. Kasus yang tidak pernah diusut tuntas oleh kepolisian. Sinta menyelinap masuk ke gedung belakang, melewati gudang barang bukti. Tidak ada satupun yang curiga. Semua petugas masih tertidur atau sibuk ngopi di pos depan. Ia mengenakan masker dan sarung tangan, lalu masuk ke ruang server internal. Dengan cepat, ia menginstal program dari flash disk kecil yang ia bawa, mengambil salinan seluruh rekaman CCTV selama 3 minggu terakhir, termasuk bukti penyiksaan terhadap ayahnya, tapi bukan itu tujuannya. "Kalian mau main kasar? Aku lebih dari siap." Sinta membuka ruang tahanan menggunakan kartu akses yang ia curi dari salah satu petugas yang tadi tertidur di gudang. Ayahnya masih di dalam, terkejut saat melihat putrinya muncul. "Sinta? Apa yang kamu? Tenang, yah. Aku nggak akan bawa ayah kabur. Aku mau bawa kebenaran keluar," ujarnya sambil menaruh rekaman di saku sang ayah. Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara sepatu berderap keras terdengar. 4 polisi mendobrak masuk. "Kamu? Siapa suruh masuk?" Tanpa menjawab, Sinta menekuk pergelangan tangan salah satu polisi dengan gerakan cepat, membuatnya menjerit kesakitan.
Dua lainnya maju, tapi Sinta melompat ke dinding, memantul, dan menendang dada mereka hingga mental ke belakang. Satu petugas mencoba menarik pistol, tapi sebelum ia sempat menembak, Sinta sudah melempar smoke bomb ke lantai. Boom! Asap memenuhi ruangan. Jeritan panik terdengar di mana-mana dalam kabut itu. Sinta membisikkan sesuatu di telinga salah satu polisi yang terjatuh. Katakan pada kapolsek kalian, besok pagi, seluruh kota bakal tahu siapa kalian sebenarnya. Dan dengan langkah cepat, ia menghilang ke kegelapan, meninggalkan kekacauan total di dalam kantor polisi yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Pagi itu kantor Polsek Sukasih penuh dengan wajah panik dan suara gaduh. Beberapa petugas membawa ember untuk membersihkan puing-puing ruang tahanan yang porak-poranda. Kapolsek Togar Situmorang, pria bertubuh besar dan berwajah keras, berdiri di tengah ruangan dengan rahang mengeras. "Siapa perempuan itu?" bentaknya pada anak buahnya. "Eser, kami masih belum tahu pasti. Tapi beberapa anggota mengenali wajahnya. Dia mantan atlet bela diri nasional, dan mantan pelatih taktis militer swasta," ujar seorang polisi muda dengan suara gemetar. Togar memukul meja hingga pecah asbak di atasnya. "Ini bisa jadi bencana. Apalagi kalau dia berhasil keluarin bukti soal penyiksaan itu." Di luar kantor, berita mulai menyebar. Video dari drone warga memperlihatkan asap dari dalam kantor polisi, lengkap dengan suara jeritan dan tembakan peringatan semalam. Netizen mulai mempertanyakan, ada apa di dalam Polsek Sukasih? Sementara itu, di sebuah rumah kosong di pinggiran Cimahi, Sinta sedang duduk di depan laptop bekas sambil mengunggah sebagian kecil rekaman CCTV ke forum jurnalis independen. Video itu menampilkan ayahnya diseret tanpa alasan, dan percakapan dua petugas tentang perintah atasan untuk bungkam warga yang banyak bicara. Sinta menatap layar, menghapus air matanya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ini bukan lagi sekadar membela ayahnya. Ini tentang membongkar jaringan kebusukan yang jauh lebih dalam dari yang ia duga. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Kami tahu siapa kamu. Berhenti sekarang atau kamu akan bernasib sama seperti ayahmu." Sinta tertawa kecil. Ia screenshot pesan itu dan mengunggahnya juga, lalu menuliskan, "Terima kasih sudah konfirmasi bahwa aku berada di jalur yang benar. Mari kita lihat siapa yang kuat sampai akhir." Tak lama setelah itu, ia berdiri dan membuka tasnya. Di dalamnya, bukan hanya perlengkapan bela diri, tapi juga dokumen-dokumen korupsi proyek tol yang ia kumpulkan dari warga dan LSM diam-diam. Sinta menatap peta besar yang ia pasang di dinding. 3 titik merah mencolok. 1. Polsek Sukasih, tempat ayahnya ditahan. 2. Kantor Camat Pusat Koordinasi Proyek Tol. 3. Markas mafia tanah yang menyamar sebagai developer. Sinta menghela napas panjang. Aku akan robohkan satu-satu. Mulai malam ini. Malam menjelang. Kota Cimahi mulai lengang, dan sebagian besar warga sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi di balik gelapnya malam, langkah-langkah kaki yang tenang dan penuh rencana sedang menuju sebuah tujuan berbahaya, kantor camat yang menjadi pusat koordinasi proyek tol. Sinta memantau dari kejauhan dengan teropong kecil. Gedung itu dijaga 2 orang satpam, keduanya duduk santai di pos keamanan sambil bermain kartu. Satu CCTV berputar pelan di pojok atap, tapi Sinta sudah hafal jeda putarannya. Ia menunggu 5 detik momen, buta, kamera. Lalu bergerak. 3 menit kemudian, ia sudah ada di dalam. Dengan gerakan senyap, ia menonaktifkan alarm pintu belakang dan masuk ke ruang arsip. Di sana, ia mulai mencari dokumen. Tangannya cepat menyisir lemari berlabel, Proyek Tol Nasional April 2025. Di dalamnya tersimpan berkas setebal buku telepon lama, sebagian dicap rahasia dan tidak untuk publikasi.
Sinta tersenyum kecil saat menemukan lembar audit palsu yang mencatat nilai pengadaan material 5 kali lipat dari harga asli. Di bawahnya, tertulis tanda tangan camat, kontraktor, dan sebuah nama yang membuatnya terdiam sejenak, Kompol Togar Situmorang. Jadi, kamu bukan cuma Kapolsek, kamu juga makelar proyek haram. Gumam Sinta geram, namun belum sempat ia menyelesaikan misinya, alarm darurat tiba-tiba berbunyi, sret, seseorang telah memicu sistem darurat dari ruang kontrol. Sinta langsung menyambar dokumen dan menyelipkannya ke jaket dalam. Dari balik pintu, suara sepatu bot terdengar mendekat. 4 orang berbadan besar masuk ke lorong, bukan satpam biasa. Mereka mengenakan seragam tanpa nama, tapi berkomunikasi pakai kode militer, tim Alpha, target di dalam ruang arsip. Hidup atau mati, tangkap. Sinta tidak punya waktu untuk bersembunyi. Ia tarik satu kursi kayu dan melemparkannya ke lampu neon di atas mereka. Cahaya padam seketika dalam gelap, terdengar teriakan, "Was, Arg!" Dia di belakang, HKKGH. Satu persatu mereka tumbang. Sinta bergerak seperti bayangan. Tenang, cepat, dan mematikan. Hanya dalam waktu 2 menit, 4 pria berbadan besar sudah terkapar, tangan terikat dengan tali nilon yang ia bawa. Sebelum keluar, Sinta meninggalkan secari kertas di meja camat bertuliskan. Berikutnya, markas mafia tanah. Dan aku akan datang tidak dengan tangan kosong. Keesokan harinya, publik digegerkan oleh unggahan foto dokumen korupsi dan rekaman CCTV dari kantor camat. Semuanya anonim. Semuanya terbuka di media sosial, tagar Matalang mulai trending.